Hey guys, setelah video sebelumnya kita nge-review film Mulan, sekarang mari kita bahas beberapa perubahan-perubahan besar yang diimprovisasi dari versi original atau versi animasinya film Mulan. Tentu kalian di sini banyak sekali yang tumbuh menonton film Mulan yang dirilis di tahun 1998 ini. Kalau kalian yang ngefans banget dengan cerita Mulan, jelas mengetahui mana-mana saja yang berubah dari cerita versi aslinya. And refinement. You must also be poised. Kalau dicari-cari lagi, ada banyak sekali perubahannya guys. Meskipun wajar-wajar saja film live action ini berbeda dengan versi aslinya, karena memang penyesuaian zaman, tapi wajar juga bagi kita untuk membandingkan dan membahas beberapa perubahan tersebut. Sekarang, mari kita cari tahu apa saja perubahan besar tersebut, dan apakah perubahan itu membuat karakter Mulan ini menjadi lebih baik, atau bahkan menjadi lebih buruk. So, mari langsung saja kita bahas. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk bantu kita berkembang dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari film-film favorit kalian semua. Perubahan yang cukup menyita perhatian kita, ternyata film live action Mulan ini hanya bisa ditonton untuk batasan umur 13 tahun ke atas saja. Sedangkan kalau versi animasinya, Mulan adalah film semua umur yang bisa ditonton balita hingga ke orang dewasa. Tapi sebenarnya keputusan membatasi umur 13 tahun saja ini cukup wajar, karena memang filmnya ini banyak adegan-adegan perkelahian, kejahatan, bahkan ada sedikit kebrutalan. Meskipun tidak ada darah sepanjang filmnya, tetap saja tidak wajar bagi film seperti ini ditonton oleh anak-anak di bawah 13 tahun. Pemeran film Mulan versi live action ini semuanya berwajah Asia. Meskipun berbahasa Inggris, namun Disney tampaknya mengkhususkan dan menonjolkan bahwa ini original cerita, legenda dari Asia khususnya Tiongkok. Jadi kalau mereka memasukkan wajah-wajah barat, akan sangat mengganggu dan tidak masuk akal. Sedangkan kalau di animasi memang wajahnya Asia, tapi dubbing atau pengisi suaranya kebanyakan diisi oleh orang-orang barat karena memang berbahasa Inggris. Di versi Mulan original, satu-satunya sumber spiritualitas tentu saja adalah dari sang leluhur. Sedangkan kalau versi live action, ternyata mereka menambahkan unsur-unsur Qi di dalamnya. Qi sendiri adalah sebuah konsep dalam budaya Tiongkok yang berkaitan dengan energi atau kekuatan hidup yang ditemukan pada setiap diri manusia. Walaupun semua manusia memiliki Qi, tapi Qi hanya bisa dikendalikan tergantung bagaimana manusia itu memiliki potensi untuk bisa memanfaatkan dan mewujudkan Qi tersebut. Nah, karena Qi inilah yang membuat Mulan memiliki kemampuan bela diri yang lebih daripada yang lain. Dengan dimasukkannya unsur Qi ini, membuat penonton memahami kenapa Mulan perkembangan bela dirinya lebih cepat daripada yang lain. Sejauh ini, hal tersebut merupakan keputusan yang tepat untuk penonton masa kini. Selanjutnya, live action Mulan ini menghadirkan villain atau penjahat yang berbeda dari versi aslinya. Dari penjahat yang bernama Hun menjadi bangsa Rawrens. Nah, perubahan ini sebenarnya menjadi bagus karena membuat film ini lebih akurat seperti yang ada di dalam bukunya. Lalu ada satu lagi villain yaitu sang penyihir yang bisa berubah bentuk bernama Xiangleng. Meskipun ia menjadi villain pada awalnya, namun ternyata dia masih memiliki kebaikan di dalam dirinya. Remake film Mulan ini akhirnya lebih memilih fokus ke perwujudan Mulan sebagai prajurit hebat. Sedangkan kisah percintaan seperti dalam animasinya tidak ditonjolkan dalam film ini. Memang ada bunga-bunga cinta antara Mulan dengan Chen Honghui, tapi itu semua hanya sebatas saling suka saja. Mereka tidak mau lebih jauh menampilkan kisah cinta kedua pasangan ini. Mungkin saja kalau ada film Mulan yang kedua nanti, baru cerita cinta ini akan ditampilkan. Meskipun banyak yang kecewa karena Li Shang ini juga merupakan karakter menonjol di animasi Mulan, tapi mari kita bersabar untuk menunggu cerita cinta mereka di film Mulan yang kedua nanti. Kalau membandingkan dengan versi animasinya, jelas ada banyak sekali karakter yang tidak muncul dalam film Mulan ini. Mereka antara lain yaitu musuh sang naga kecil pandai bicara, Nenek Fa, dan juga Shan Yu tidak hadir dalam film Mulan ini. Nah, poin ini juga paling menonjol dari remake film Mulan. Dalam buku The Ballad of Mulan, diceritakan kalau Mulan menjalani wajib militer selama 12 tahun sebelum dia kembali ke rumah bersama rekan-rekannya yang ternyata masih belum mengetahui bahwa Mulan ini adalah seorang perempuan. Sedangkan di dalam animasinya, Mulan ketahuan bahwa dia adalah perempuan ketika Mulan ini terluka di dalam pertempuran. Tapi di film Mulan 2020, Mulan mengakui dia perempuan justru karena kegalauannya akibat sumpah prajurit yang berbunyi setia, berani, dan juga jujur. Juga beberapa sebab mengapa ia mengakui bahwa dia adalah perempuan karena agar Qi-nya ini mengalir dan membuat karakter Mulan ini makin lihai dalam pertempuran.
Nah, perbedaan ini memang sangat terlihat. Tapi perubahan ini tidak menjadi masalah besar karena memang poin ia mengakui sebagai perempuan tetap tidak berubah. Live action Mulan tahun 2020 ini ternyata dibuat ia memiliki seorang adik perempuan. Nah, sedangkan di film animasinya, Mulan ini tidak ada adik guys. Kemungkinan besar sang sutradara ini ingin menambahkan kesan emosional dalam ceritanya dan menjadi pendorong yang kuat bagi Mulan untuk berkorban demi keluarganya. Atau mungkin sang sutradara juga terinspirasi dari novel Romance of Sui de Tang yang menceritakan bagaimana sejarah tahun 1600-an tentang sosok Mulan yang juga ternyata memiliki adik perempuan. Salah satu yang menjadi adegan ikonik di Mulan versi animasinya adalah ketika Mulan ini memotong rambutnya agar menyerupai seorang pria. Tapi di versi filmnya Mulan ini tidak memotong rambutnya. Kabarnya, memang sang sutradara ini menyadari bahwa tentara Cina kebanyakan memang berambut panjang. Jadi hal itu menjadi alasan tepat untuk tidak memotong rambut Mulan. Buat penggemar film animasi Mulan, jelas menunggu sekali lagu-lagu animasinya diputar dalam versi film ini. Tapi sayang sekali, kalian harus kecewa karena sepanjang filmnya, kalian tidak bisa mendengar lagu-lagu masa kecil kalian. Tapi bukannya tidak ada, hanya saja lagu-lagu lama itu dibuat versi instrumental di setiap adegan-adegan penting. Tapi tetap saja, untuk soundtrack utama dari film ini menggunakan lagu yang sepenuhnya baru. Nah, sejauh ini, itulah perubahan-perubahan besar dari film Mulan yang diubah dari versi aslinya. Kalau kalian punya temuan baru yang belum disebutkan dalam video ini, boleh banget buat kalian tambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian belum menonton review dari film Mulan, silahkan kalian cek di video sebelumnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Dalek Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.